Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Masih di bab 4. Masih bicara tentang hukum, hak, dan kewajiban. Kali ini kita akan fokus pada hak dan kewajiban. Telah dikemukakan oleh Prof. Dikno bahwa hubungan hukum itu tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hukum itu sendiri harus dibedakan dari hak dan kewajiban yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret. Nanti sebab berikut kita akan bicara tentang peristiwa hukum. Kali ini kita bicara tentang hak dan kewajibannya. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum itu diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi. Yang satu isinya hak, sedang di pihak lain ia berisi kewajiban. Tiada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tiada kewajiban tanpa hak. Gitu. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Kalau ada hak, maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan pada seseorang atau pada satu badan itu, oleh hukum. Hak itu memberikan kenikmatan, keleluasaan kepada individu untuk melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan juga beban. Sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Di sini Prof. Sudikno membahas cukup panjang, tapi saya coba sarikan saja. Yang perlu mendapat perhatian, salah satu yang sampaikan Prof. Dikno ialah bahwa dalam melaksanakan kepentingan umum harus diusahakan dengan cara yang seimbang dan dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan hak. Gitu. Jadi mengambil kepentingan umum pun itu harus memperhatikan hak individu. Prof. Sudikno setelah bicara hak dan kewajiban tadi membawanya kepada kepentingan umum. Sini juga Prof. Menyampaikan betapa luasnya pengertian yang terkandung dalam kata kepentingan umum, sehingga tindakan dalam melaksanakan hukum dapat meliputi segala macam tindakan, yang dalam praktek dapat berarti pembatasan hak dan kebebasan secara leluasa. Dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan pemerintah, kepentingan negara. Secara filosofis kita ciri di Undang-Undang Dasar. Di sini selanjutnya setelah membahas tentang kepentingan umum, di sini Prof menyampaikan seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum dan luas. Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Nih, perhatikan, ia sah karena dilindungi oleh sistem hukumnya. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita perhatikan dalam hak itu, kata Prof. Dikno,
ada 4 unsurnya. Yang pertama, subjek hukum. Yang kedua, objek hukum. Yang ketiga, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Lalu disampaikan juga di sini apa yang dinamakan kewajiban ialah satu beban yang bersifat kontraktual, ya, mengikat. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada satu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual. Pada sub berikutnya kita akan bicara tentang peristiwa hukum. Kenapa? Karena untuk terjadinya hak dan kewajiban diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai akibat. Contoh, saya membeli buku. Akibat yang dikaitkan oleh hukum ialah saya wajib membayar, lalu berhak atas buku itu. Ya, gitu. Jadi ada hubungan itu, ada peristiwa hukum melahirkan hak dan kewajibannya. Maka sebab berikutnya kita akan bicara tentang apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum. Selamat